diri seorang istri, ini tentunya bukan hal yang memang mudah untuk mengatasinya, ya. Karena ketika sudah cemburu biasanya menolak juga mendengar penjelasan suami. Ini bahwa cemburu yang tanpa alasan ini juga sudah termasuk dosa. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 ciri istri durhaka yang tidak disadari. Nah, ini tentunya merupakan catatan besar ya bagi para suami. Sebetulnya batasan-batasan yang dianggap ini durhaka dan ini tidak durhaka, ini mana? Yuk kita bahas sama-sama. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Hal yang pertama yang sering dilakukan oleh seorang istri terhadap suami adalah menolak perintah. Nah ini, menolak perintah ini dalam hal yang kecil sekalipun, ketika mau menolak maka gunakan bahasa yang baik agar penolakannya ini bisa beralasan dan bisa dimengerti oleh pasangan. Jadi sebab musabab menolaknya. Nah ini adalah ketika terpaksa itu harus dilakukan, maka jelaskan, karena pada dasarnya ketaatan istri terhadap suami ini adalah tidak ada hal-hal yang seharusnya dilewatkan, termasuk dilarang menolak perintah sang suami. Karena saya yakin sekali sebagai suami yang baik tidak akan menjerumuskan seorang istri tentunya. Nah, apalagi ketika seorang istri ini sampai menolak dengan nada yang keras dan kasar, ya, bukannya mentaati malah menyakiti perasaan suami. Nah, mudah-mudahan sahabat semua tidak merasakan ini ya. Ini hanya merupakan gambaran kehidupan saja. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, tanpa sadar si istri sudah sering mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Ya. Jadi apapun yang dilakukan, hal-hal yang bersifat kebaikan ini diingkarinya atau tidak diakuinya. Baik kasih sayang, kemudian dari sisi materi, lalu bagaimana si suami berupaya ya memenuhi keinginan istri, ya baik dalam bentuk kasih sayang, baik dalam bentuk materi. Tentunya itu semua terwujud ini tidak mungkin tanpa perjuangan, ya. Apalagi ketika bicara tentang bagaimana kita memenuhi kehidupan rumah tangga, ini adalah para pejuang-pejuang keluarga sebetulnya ya. Namun di sisi lain bagaimana perasaan si suami ketika perjuangan kerasnya ini justru tidak diakuinya ya atau diabaikan. Nah, tentunya adalah ini menyakitkan perasaan ya. Ini tolong dicatat ya. Lalu kemudian yang ketiga, mungkin ada sajalah di tengah kehidupan rumah tangga kita ya, di tengah kehidupan masyarakat kita ada seorang istri yang justru merasa keberatan atau bahkan melarang sang suami mengunjungi orang tua dan saudara-saudaranya. Maksudnya di sini adalah orang tua suami, ya. Namun di sisi lain, ya, dia selalu meminta agar keluarga si istri, baik orang tua maupun saudaranya, ini lebih sering dikunjungi. Ini kan tidak adil, ya. Karena tidak sedikit loh orang yang justru hanya mencintai suaminya saja, namun tidak mencintai orang tua dan saudaranya, ya. Sebetulnya saudara suami adalah saudara istri juga. Orang tua suami adalah orang tua istri juga. Nah, ini kan ketika sudah sinergi seperti ini, semakin hari akan semakin mudah. Dan bagaimana kita menciptakan keharmonisan betul-betul bisa dirasakan oleh kita ya sama-sama ini. Namun di sisi lain, hal-hal yang sering bersifat penolakan untuk mengunjungi keluarga suami ini bisa saja terjadi dan ini termasuk durhaka ya ini. Lalu hal yang keempat yang justru sering dilakukan dan juga tidak disadarinya, yaitu ketika seorang istri merasa dirinya lah yang paling berjasa. Nah, di sini bukan berarti si istri ini tidak punya jasa ya, karena semua keinginan, semua langkah tentunya adalah dengan langkah yang seharusnya bisa dibicarakan sama-sama. Saling menghargai ya.
Jadi artinya di sini ketika jasa istri juga jasa suami, ya. Karena ketika sudah berumah tangga ini tidak mungkin bisa bekerja sendiri-sendiri dan ego sendiri-sendiri, ya. Karena pernikahan terjadi ini adalah menyatukan dua paham yang sedikit berbeda, ya, secara perlahan menyamakan. Tentunya ini butuh proses juga, ya. Lalu kemudian yang kelima adalah ketika si istri cemburu tanpa alasan, cemburu buta lah ya istilahnya. Cemburu yang memang membingungkan sang suami, ya. Ketika sang suami memang tidak terbukti ngapa-ngapain, tapi tuduhan, ya, kecemburuan ini akan selalu hadir dalam diri seorang istri. Ini tentunya bukan hal yang memang mudah untuk mengatasinya, ya. Karena ketika sudah cemburu biasanya menolak juga mendengar penjelasan suami. Ini bahwa cemburu yang tanpa alasan ini juga sudah termasuk durhaka. Ini. Lalu kemudian yang keenam, tanpa sadar si istri ini sudah berani mengungkap atau mengumbar aib sang suami. Apalagi biasanya ini terjadi di kalangan para istri ketika sedang berkumpul, biasanya suka membicarakan tentang perilaku istri. Ini biasanya merembet ke hal-hal yang paling rahasia yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali istri dan suami, ya. Namun biasanya ketika sudah berkumpul dengan teman-teman, mereka lupa, ya, mana yang harus ditutupi, mana yang harus dirahasiakan, dan mana yang pantas untuk dipublikasikan, ya. Ini. Nah, sahabat, itulah 6 gambaran bahwa itu adalah merupakan ciri, ya, istri durhaka. Tentunya adalah perihal-perihal yang terlihat sepele namun sudah termasuk dalam definisi durhaka. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.